Terima kasih. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya firman-Mu tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang terpanggil seturut dengan rencana Tuhan. Saat ini kami bersyukur kami boleh berjumpa di ruang virtual ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas dan Tuhan yang menghendaki kami ada dalam persekutuan ini, dan kami percaya kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu bukan perkataan biasa, tapi perkataan yang penuh dengan kuasa yang membawa perubahan dalam kehidupan kami. Kami yang lemah pasti dikuatkan, kami yang sakit pasti disembuhkan, dan kami yang dalam pergumulan apapun pergumulan hidup kami, biar firman menjamah kami, karena kami percaya pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama saya bersyukur karena hari ini kita dapat berjumpa di persekutuan doa siang hari ini. Bagi saya ini pertanda dua hal ya. Pertama, bahwa kasih sayang Tuhan masih berlaku atas kita semua, dan yang kedua itu juga pertanda bahwa Tuhan masih punya banyak rencana baik untuk kita. Tuhan juga masih punya banyak berkat untuk kita. Karena itu mari kita terus menjalani kehidupan kita dengan penuh semangat, sebab kita tidak berjalan sendiri. Tuhan bersama dengan kita di setiap langkah hidup kita. Hari ini saya akan berkhotbah dengan tema jangan menjadi orang Kristen drop out. Saya pikir tema ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di tengah-tengah tantangan akibat atau dampak dari pandemi COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Tidak seorang pun yang tidak terkena dampak dari pandemi global ini. Dan karena itu bagaimana caranya supaya kita berjuang, terus berjuang, supaya kita bukan menjadi orang Kristen drop out, tetapi kita menjadi pemenang dalam segala perkara hidup kita. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua ayat yang ke-12 sampai pada ayatnya yang ke-18. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-18, dengan judul perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada kebaktian siang hari ini, dan yang berbahagia adalah kita yang tidak saja membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi juga mau melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya mohon maaf, mungkin kalau ada kedengaran suara sholat dari sebelah, saya lagi dalam posisi sangat dekat dengan masjid. Jadi pertama-tama saya mohon maaf untuk itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu pertanda bahwa kita masuk dalam apa yang disebut dengan perjuangan iman. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu pertanda bahwa kita mulai masuk dalam apa yang disebut dengan perjuangan hidup.
Dan perjuangan iman, perjuangan hidup ini berlangsung terus-menerus seumur hidup kita. Sampai saat di mana Yesus Kristus memanggil kita, atau saat Yesus datang kembali untuk menghakimi dunia ini dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal, yang penuh dengan sukacita yang abadi. Itulah sebabnya ada pepatah berkata hidup adalah perjuangan. Hidup yang tidak diperjuangkan bukanlah kehidupan. Kalau kita kilas balik kehidupan kita, bagian mana yang tidak kita perjuangkan dalam hidup ini? Mulai dari kita lahir, kita berjuang. Itulah sebabnya ketika seorang bayi lahir, dia pasti menangis. Dan tangisan itu adalah tanda perjuangan. Itulah sebabnya ketika bayi lahir dan dia menangis, orang tua dan orang-orang di sekitarnya itu tersenyum mendengar tangisan bayi. Yang bahaya, kalau ketika lahir bayi itu diam dan tidak menangis, maka orang tuanya yang pasti akan menangis bersama dengan orang-orang di sekitar. Ketika kita beranjak dewasa, kita sekolah, kita kuliah, kita berjuang menyelesaikan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kuliah, berjuang menghadapi dosen, berjuang menghadapi kawan-kawan sekolah, kawan-kawan kuliah yang tentunya beragam karakter dan sifatnya. Ketika kita menikah, kita berjuang menghadapi suami. Ya. Jangan berpikir bahwa menghadapi suami bukan perjuangan, itu perjuangan. Menghadapi istri itu perjuangan. Ada saat di mana segala sesuatu seperti yang kita harapkan. Tapi ada saat-saat tertentu di mana istri atau suami tidak seperti yang kita harapkan. Kita berjuang untuk membiayai kehidupan rumah tangga keluarga kita. Ketika mempunyai anak, kita berjuang menghadapi anak kita. Ada saat di mana kita sangat bersukacita, bersyukur ketika kita mempunyai anak. Tapi ada saat di mana kita berjuang, bergumul menghadapi anak kita. Ketika kita bekerja, kita berjuang juga. Berjuang menghadapi atasan kita, berjuang menghadapi rekan-rekan kerja kita yang tentunya punya sifat dan karakter yang beragam. Berjuang menyelesaikan tugas dan pekerjaan kita. Oleh karena itu, tidak ada satu bagian hidup pun yang lepas dari apa yang namanya perjuangan. Nah, kalau kita membaca surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi pun ini penuh dengan perjuangan. Di satu sisi, Paulus ini sedang berjuang. Perjuangannya sangat luar biasa karena dia lagi dalam penjara ketika dia menuliskan surat ini. Tetapi di sisi lain, jemaat di Filipi pun mempunyai perjuangan yang tidak mudah. Mengapa? Karena mereka sedang menghadapi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh dua perempuan. Yang satu bernama Euodia, yang satu bernama Sintike. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca di pasal 4 ayat 2, di situ firman Tuhan berkata, Paulus berkata, Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Kristus. Menasihati berarti ada sesuatu yang tidak beres di dalam. Dan kita tahu bahwa perselisihan, pertengkaran itu bisa merusak persekutuan jemaat karena kita membuka pintu bagi iblis untuk masuk dan merusak persekutuan jemaat. Dan ketika kita hidup dalam suasana seperti itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka kita tetap akan hidup dalam apa yang namanya kegelisahan. Kita akan tetap hidup yang apa namanya kepahitan. Dan itu berpotensi sekali untuk membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang drop out. Karena itu kita berupaya supaya ketika Kristus memanggil kita ataupun Kristus datang kembali membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga, biarlah dia mendapati kita sebagai orang-orang yang setia. Bukan orang-orang Kristen yang drop out, yang masih menikmati masalah hidupnya dan susah keluar dari persoalan hidup yang dihadapi. Lalu pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang drop out? Setidaknya ada 4 cara yang Paulus kemukakan di dalam teks yang sudah kita baca. Yang pertama Paulus katakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berbicara tentang keselamatan ini pun Bapak Ibu Saudara selalu ada dalam polemik. Di satu pihak ada yang mengklaim bahwa kebenaran itu tidak bisa hilang. Sekali selamat, tetap selamat. Di sisi lain ada yang mengklaim bahwa kebenaran bisa hilang. Dan antara kedua kelompok ini selalu berdebat, selalu bertengkar, dan saling mengklaim bahwa apa yang menjadi pemahamannya itu yang paling benar. Kita tidak tahu sampai kapan mereka berdebat, bertengkar soal itu.
Saya curiga kalau Tuhan Yesus datang pun mereka udah tidak dengar jawaban Tuhan Yesus karena mereka lebih percaya pada apa yang mereka yakini. Dan pada akhirnya ketika hari kesudahan itu tiba, mereka yang berdebat, berselisih, bertengkar tentang keselamatan itu menjadi orang-orang yang juga tidak selamat. Oleh karena itu marilah kita memahami keselamatan itu secara utuh dan menyeluruh. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata tetaplah itu Bapak Ibu artinya terus menerus, continue. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kerjakanlah keselamatanmu artinya rawat, pelihara, setia terhadap apa yang sudah kita terima itu. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu, itu temanya bukan tentang hari kiamat. Isinya ada tentang hari kiamat, tapi temanya bukan hari kiamat. Temanya adalah setia sampai akhir. Setia sampai akhir supaya keselamatan itu tetap menjadi bagian hidup kita. Sedangkan kata takut dan gentar itu bicara tentang kegigihan, bicara tentang keuletan, bicara tentang daya juang, ya, bicara tentang daya tahan banting, tidak mudah menyerah. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang drop out. Ketika kita menerima keselamatan yang sudah dikerjakan secara sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu, pegang kuat, jangan sampai lepas. Oleh karena itu, kita dalam perjuangan hidup kita, mungkin kita bisa mengalami kehilangan banyak hal. Tetapi ingat, jangan sampai kita kehilangan apa yang paling esensi dari kehidupan kita, yaitu keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus secara sempurna di atas kayu salib. Karena itu kalau ada sesuatu yang mengalihkan pandangan kita, fokus kita, arah hidup kita daripada keselamatan itu, firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau kita ke proyek-proyek Bapak Ibu, biasanya proyek bangunan, gedung atau apapun, biasanya kita temui ada tulisan ya, safety first ya. Artinya utamakanlah keselamatanmu. Ya, jadi keselamatan itu penting, tetapi kalau hanya fokus pada keselamatan saja tidak kerjakan, ya kapan proyek itu selesai? Semuanya selamat, tapi tidak ada yang kerja, kapan proyek itu selesai? Jadi tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar supaya kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang drop out. Yang kedua, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang drop out, pada ayatnya yang ke 15, ya, pada ayatnya yang ke-14 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang drop out, jangan bersungut-sungut. Ya, saya memahami bahwa kecanduan miras, kecanduan narkoba, kecanduan judi itu adalah perkara serius yang perlu ditangani. Tetapi kita seringkali melupakan satu hal, yaitu kecanduan bersungut-sungut. Karena mungkin kita sudah terbiasa, jadi kita lupa bahwa itu adalah sebuah hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Persungutan itu biasanya dimulai dari keluhan. Ya, keluhan-keluhan karena ketidakpuasan terhadap sesuatu yang kita harapkan tapi tidak kita dapatkan, ketidakpuasan karena perlakuan orang terhadap kita, ataupun ketidakpuasan karena berbagai hal. Tetapi justru disitulah kita harus menyadari bahwa ketika kita mulai mengeluh, dan kita bersungut-sungut, itu artinya kita membuka pintu bagi iblis untuk memakai kita, merusak kehidupan kita, bahkan merusak kehidupan orang-orang yang kita cintai. Secara psikologis, tujuan orang bersungut-sungut kan untuk memperoleh simpati. Tapi yang terjadi bukannya dia memperoleh simpati, malah mendapat antipati. Saya pikir siapapun di antara kita tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Dan dari 5 dosa orang Israel yang menyebabkan mereka tidak masuk tanah Kanaan seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 10 itu. Dosa yang kelima adalah dosa bersungut-sungut yang membawa kematian yang mengerikan. Sampai 1 generasi tidak bisa masuk tanah Kanaan termasuk Musa kecuali Kaleb dan Yosua. Karena itu jauhkanlah persungutan dari hidup kita. Ketika kita mulai mengeluh tentang kehidupan kita, buka mata kita lebar-lebar bahwa Tuhan punya perkara luar biasa untuk kita. Ketika kita mulai mengeluh tentang orang tua kita, perhatikan anak yatim yang tidak pernah mendapat kasih sayang orang tua. Ketika kita mulai mengeluh tentang anak-anak kita, perhatikan pasangan suami istri yang berjuang bertahun-tahun untuk dapat anak, tapi tidak seperti
kita yang mendapatkan anak. Ketika kita mulai mengeluh tentang pekerjaan kita, ya, perhatikan orang-orang yang sedang berjuang, sedang struggle untuk mendapatkan pekerjaan, untuk membiayai kehidupannya dan kehidupan rumah tangganya. Karena itu firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal, supaya kita tidak jatuh dalam dosa persungutan. Ada satu cerita bahwa sebesar-besarnya persoalan kita, Tuhan kita lebih besar dari semua persoalan kita. Ada seorang suami, Bapak Ibu ya, dia pergi ke kantor selalu membawa foto istrinya. Dan itu ditaruh di meja kerjanya, Bapak Ibu. Dan itu setiap hari dilakukan oleh Bapak ini. Sampai teman-temannya itu berpikir bahwa Bapak ini romantis ya. Karena ke kantor selalu bawa foto istrinya, ditaruh di meja kerjanya. Jadi pada suatu saat rekan-rekannya yang perempuan bertanya, Pak, Bapak romantis banget ya. Karena kalau ke kantor selalu pasang foto istri Bapak di meja kerja. Saya juga pingin punya suami kayak Bapak gitu. Terus Bapak ini bilang, sebenarnya begini Bu, kenapa saya bawa foto istri saya? Supaya saya mendapat kekuatan ketika menyelesaikan pekerjaan saya. Karena seberat-beratnya pekerjaan di kantor ini ya, sesulit-sulitnya pekerjaan yang saya kerjakan di kantor ini, lebih berat dan lebih sulit menghadapi istri saya. Jadi saya akan tetap menyelesaikan pekerjaan saya. Karena lebih sulit menghadapi istri saya daripada pekerjaan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur, melihat kepada Tuhan bahwa dalam segala perkara pasti Tuhan memberikan kita kekuatan. Jauhkan dosa persungutan dari kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang drop out. Yang ketiga adalah berpegang pada firman kehidupan. Pada ayatnya yang ke-16, Rasul Paulus berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan itu adalah standar tertinggi, otoritas tertinggi dari kehidupan iman kita. Artinya semua ukuran kebenaran hidup kita itu adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan orang-orang yang menyukai, mencintai firman Tuhan, Mazmur 1 ayat 2 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, hidupnya akan seperti pohon ditanam di tepi aliran, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Artinya apa? Bahwa memang kita tidak bisa menjalani kehidupan kita tanpa berpegang pada firman kehidupan. Dan berpegang pada firman kehidupan artinya berpegang pada janji-janji Tuhan yang ada di dalam firman kehidupan itu. Kita pasti akan kuat menjalani kehidupan ini, apalagi ketika kita mendengarkan kabar yang tidak menentu, ketika kita dikelilingi dengan hoax, ketika kita dikelilingi dengan fake news. Bapak Ibu kalau sekarang itu lihat orang mudah menyebarkan kebohongan dan sebagainya, kita tidak punya pegangan. Kadang-kadang kita juga bisa menjadi penerus dari hoax itu atau kabar buruk itu. Oleh karena itu tidak ada cara lain supaya kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang seperti firman Tuhan katakan lebih dari pemenang. Maka caranya yang ketiga adalah berpegang pada firman kehidupan. Saya percaya kita tidak akan jadi orang Kristen drop out ketika kita setia dan berpegang pada firman kehidupan. Berpegang kepada janji Tuhan di dalam firman kehidupan itu. Tidak ada kita yang sempurna Bapak Ibu. Ya. Nobody perfect. Semua kita pasti punya kelemahan. Ya. Saat ini mungkin kita punya kelemahan, keterbatasan karena dampak pandemi ataupun karena beberapa pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi jangan kita membatasi Tuhan di dalam segala keterbatasan kita. Jangan kita membatasi Tuhan di dalam segala kelemahan kita. Mungkin kita mengalami keterbatasan fisik. Kita masih sakit. Ada yang punya sakit yang belum sembuh. Ya, ada yang mempunyai cacat, ya, disabilitas. Atau mungkin kita punya keterbatasan finansial. Gaji kita terasa belum mencukupi kebutuhan hidup kita, pekerjaan kita sepertinya belum memberikan prospek yang baik, bisnis kita belum terlalu menunjukkan prospek yang baik, atau mungkin kita punya keterbatasan pendidikan, kita ingin melanjutkan pendidikan tetapi kita tidak bisa karena keterbatasan ini dan itu, ataupun keterbatasan emosional.
masih punya luka batin, kepahitan dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata kita tidak boleh membatasi Tuhan dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita itu. Kita harus tetap berpegang kepada janji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Di dalam Alkitab banyak kesaksian tentang tokoh-tokoh itu juga orang-orang yang punya keterbatasan, punya kelemahan, tetapi karena mereka berpegang kepada janji Tuhan, maka Tuhan melakukan perkara luar biasa dalam kehidupan mereka. Musa, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu pribadi yang sangat inferior, pemalu, ya. Tetapi Tuhan menggenapi janji Tuhan di dalam kehidupan Musa, dan dia menjadi pemimpin umat Israel yang luar biasa, yang kita kenang sampai sekarang. Saya membaca sebuah kesaksian di media sosial Bapak Ibu ya, tentang seorang gadis cilik namanya Gracia Epifania ya. Itu dia terlahir buta ya. Dia lahir sebagai seorang gadis kecil yang buta, dan itu membuat papanya itu sangat kecewa, sangat marah kepada Tuhan karena merasa Tuhan tidak adil. Saya ingin punya anak gadis, anak cewek, tetapi bukan yang buta seperti ini. Dia marah, dia kecewa kepada Tuhan. Tetapi jalan hidup berkata lain. Gadis cilik, Gracia Epifania ini kemudian bertumbuh menjadi gadis cilik yang punya percaya diri yang tinggi. Dia punya bakat musik yang luar biasa. Dia punya suara yang merdu, dan pada akhirnya dia menjadi seorang penyanyi rohani cilik yang lagu-lagunya itu sangat memberkati banyak orang untuk kembali berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan yang paling utama adalah dengan lagu-lagunya itu dia berhasil membawa papanya itu kembali keluar dari kekecewaan dan kemarahannya untuk percaya kembali kepada Tuhan dan berpegang kepada janji-janji Tuhan. Lagu-lagunya sangat banyak Bapak Ibu ya. Saya masih ingat satu lagu yang saya pikir itulah kesaksian pribadi dia. Refnya itu kira-kira berbunyi begini ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat melihat. Apalagi begitu ya. Terus pada akhirnya dia katakan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ya, itu bagi saya itu adalah kesaksian kehidupannya sendiri, karena memang dia terlahir buta. Dia tidak bisa melihat dengan baik, tapi dia selalu berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan dia membawa kebaikan bagi banyak orang melalui apa yang dilakukan dalam kehidupannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tetap berpegang pada firman kehidupan. Sebab firman Tuhan itu ya dan amin. Perkataan manusia bisa menyesatkan kita, tetapi firman Tuhan itu ya dan amin, dan akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang drop out. Ya. Dalam ayatnya yang ke-12 Paulus berkata, kamu senantiasa taat. Dan pada ayat yang ke-18 Paulus berkata, bersukacitalah dengan aku. Kita tahu bahwa tema daripada surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi adalah bersukacita. Bersukacitalah, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kenapa orang bersukacita? Karena memang lebih mudah, lebih enak menjalani hidup itu ketika kita bersukacita daripada tidak bersukacita. Ketika kita tidak bersukacita, kita membuka pintu untuk penyakit mulai masuk dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bersukacita, maka sebenarnya kita membuka pintu bagi iblis untuk merusak kehidupan kita. Berkaitan dengan kesehatan kita, memang ilmu pengetahuan berkata bahwa ya ketika kita hidup dalam suasana gembira, sukacita, maka kita akan memperoleh kekuatan ekstra dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Amsal pasal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Karena itu daripada kita fokus kepada masalah kita, persoalan kita, mari kita fokus kepada Tuhan dan tetap bersukacita dengan sukacita ilahi yang datangnya dari Tuhan. Supaya apa? Kita dalam melakukan perjuangan hidup kita, dalam memperjuangkan apa saja dalam kehidupan kita, kita tetap menjadi orang-orang yang lebih dari sekedar pemenang.
Karena tanpa sukacita, maka hidup kita itu akan hambar, akan tawar. Tidak ada sesuatu yang menarik lagi dalam kita menjalani atau berjuang untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu lihat 9 sifat buah roh, setelah kasih, yang kedua adalah sukacita. Sukacita itu penting sekali dalam kehidupan kita. Saya pernah membaca satu cerita tentang konseling. Ada seorang ibu yang sudah 2 tahun dia menderita sakit kepala ya, karena pergumulan hidupnya. Dia sudah berobat ke berbagai dokter tetapi tidak sembuh-sembuh, tidak kunjung sembuh. Dan pada suatu hari dia telepon pendeta jemaatnya, dia bilang, "Pak Pendeta, saya mau konseling besok, apakah Pak Pendeta punya waktu?" Pak Pendeta bilang, "Boleh Bu, kalau begitu besok jam 10 ketemu di gereja ya Bu." Akhirnya besok datanglah ibu ini jam 10 ketemu Pak Pendeta di gereja. Dan mereka mulai konseling. Dan Bapak Ibu tahu kalau konseling itu isinya kan cuma 2. Yang satu bicara, yang satu dengar. Ya. Sebaliknya begitu, saling bertukar peran begitu. Nah, dari jam 10 pagi, ibu ini mulai curhat, mulai menceritakan pergumulan hidupnya kepada Pak Pendeta ini. Saking seriusnya mereka konseling, sampai makan siang pun mereka tidak makan. Mereka konseling terus sampai jam 5 sore. Ya. Akhirnya ketika jam 5 sore tiba, ibu ini berkata kepada Pak Pendeta ini, "Bapak, saya merasa ada mujizat terjadi dalam hidup saya. Saya 2 tahun ini menderita sakit kepala, tapi sekarang saya rasa kok setelah konseling dengan Pak Pendeta, sakit kepala saya sembuh. Saya tidak sakit kepala lagi, Pak Pendeta. Ini mujizat, Pak Pendeta." Pak Pendetanya bilang, "Puji Tuhan, Bu, haleluya. Mujizat terjadi, ibu sakit kepalanya udah hilang. Tapi saya yang justru sekarang baru mulai sakit kepala, Bu." Coba bayangkan Bapak Ibu, dari jam 10 pagi mendengarkan curhat sampai jam 5 sore, itu sakit kepala luar biasa. Tapi poin yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa jangan kita berdiam di dalam segala persoalan kita. Jangan kita menghilangkan sukacita Tuhan dalam diri kita, karena kita fokus kepada persoalan-persoalan hidup kita. Tapi marilah kita memandang kepada Tuhan, maka sukacita surgawi itu akan menyertai kehidupan kita. Maka saya percaya, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang drop out? Yang pertama, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Yang kedua, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan yang ketiga, berpegang teguh kepada firman kehidupan sampai pada hari Kristus itu dinyatakan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setia, taat, dan bersukacita. Maka saya percaya Bapak Ibu sekalian, dalam perjuangan hidup kita, dalam perjuangan iman kita, kita semua tidak ada yang terkecuali. Kita pasti akan menjadi seperti yang firman Tuhan katakan, lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Teresia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Daud Alphonse Pandi untuk firman-Nya pada siang hari ini. Kami semua sangat terberkati. Tuhan Yesus senantiasa memberkati karya pelayanan serta keluarga Bapak. Amin. Amin. Pengumuman, kami mengundang kembali rekan-rekan terkasih dalam pertemuan ibadah tanggal 5 November. Pelayan firman Ibu Vera dari Panti Gerasa. Panti Gerasa ini adalah salah satu panti yang kita telah kunjungi dalam acara Berbagi Kasih Natal 2021 Mulia Industri Group dan Dharma Perkasa Gemilang. Untuk penutup dan doa syafaat, kami persilakan Bapak Daud Pandi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tetap berjuang dalam kehidupan kita dengan tetap berpegang pada janji-janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bersama dengan seluruh orang-orang yang kita cintai, keluarga kita semua ada dalam penyertaan dan perlindungan tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga,
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena tidak henti-hentinya, tidak putus-putusmu kasih, penyertaan dan belas kasihan-Mu berlaku atas kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami dalam persekutuan ibadah kami di siang hari ini, di grup Mulia Industri ini Tuhan. Kami berdoa semua kami yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Kami bersama semua keluarga kami, bersama semua rekan kerja kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, seraya kami mau berdoa, syafaat, kami berdoa membawa bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Di saat ini Tuhan sedang bergumul dengan pandemi global COVID-19 yang belum juga kunjung selesai, kami berdoa biar kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas bangsa kami. Berkati para pemimpin kami, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Berkati juga seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Biar kami semua sehati sepikir Tuhan, untuk kami boleh bergumul dalam persoalan ini. Dan kami percaya kasih Tuhan ada di dalam segala pergumulan bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mulia Industri. Kami percaya grup ini ada karena kehendak Tuhan yang terjadi. Karena itu kami berdoa campur tangan Tuhan terus terjadi atas grup Mulia Industri ini Tuhan. Berkati manajemen, berkati seluruh karyawan, berkati serikat pekerja, berkati seluruh customer, berkati supplier, semua pihak Tuhan yang terkait dengan operasional Mulia Industri. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biar semuanya berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan semuanya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga Tuhan bersyafaat bagi rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, karyawan-karyawan Mulia Industri Group yang mengalami kesembuhan Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan sempurnakan kesembuhan mereka. Bahkan kami berdoa juga Tuhan bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit, yang masih dalam keadaan lemah fisik maupun proses pemulihan. Campur tangan Tuhan terjadi atas kehidupan mereka, sehingga berangsur mereka sembuh Tuhan. Tuhan pulihkan secara sempurna mereka dari segala sakit mereka, dari segala kelemahan fisik yang mereka alami Tuhan. Kami juga bersyafaat Tuhan bagi karyawan-karyawati Mulia Industri Group Tuhan, dan keluarga yang mungkin dalam kondisi berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi ataupun karena berbagai hal. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan menjadi penghibur yang sejati bagi mereka. Kami berdoa memperkatakan berkat, sukacita atas kehidupan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat menjalani segala proses ini dengan baik ya Tuhan. Kami juga saat ini bersyukur kepadamu Tuhan, bersama-sama dengan seluruh saudara kami, karyawan-karyawati Mulia Industri Group yang pada minggu ini bertemu dengan ulang tahunnya, yang bertemu dengan ulang tahun pernikahannya, ataupun mereka yang bersyukur karena berbagai sukacita, berbagai perbuatan baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan terus sempurnakan sukacita mereka. Biar mata mereka tetap memandang kepada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bersama dengan Tuhan, mereka cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan semua pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar kebenaran firman-Mu terus memberkati kami satu sama yang lain. Biar kami terus ada dalam pemeliharaan tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pertemuan ibadah persekutuan doa Mulia Industri Group pada tanggal 5 November 2021 nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Royal Purba. Tuhan pun memberkati, sehingga biarlah melalui persekutuan ini banyak jiwa diberkati, diteguhkan, dikuatkan untuk semakin percaya kepada Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan Natal 2021 daripada Mulia Industri Group. Tuhan juga campur tangan dalamnya, berkati panitia, sehingga biarlah segala acara dapat dipersiapkan dengan baik pada hari pelaksanaannya. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan dalamnya.
Kami berdoa bersyukur juga Tuhan memberkati worship leader yang sudah membawa kami masuk dalam penyembahan. Tuhan memberkati, berkati semua pengurus dari persekutuan doa ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu, segala jerih payah kami dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa biar hari ini jadi hari berkat bagi kami semua. Seraya kami juga memohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan salah kami. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Kuatkan, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami sambut segala berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita, aktivitas kerja kita, kembali ke dalam pekerjaan rumah tangga kita masing-masing, dengan tetap berharap kepada Tuhan, berpegang kepada janji-janji Tuhan, dan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada padanya. Kasih dari Allah Bapa, penebusan yang sempurna dari Yesus Kristus, dan penyertaan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai, memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mulai dari hari ini terus kekal sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Amin. 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 Amin.